NTT menyambut Sekolah Penggerak 2021 dan hadir di studio saat ini bersama kita Tribuners Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Linus Lusi, SPD MPD. Selamat siang Pak Linus. Selamat siang. Baik. Semoga kita juga menjumpai Tribuners dalam keadaan sehat-sehat saja. Tidak ada yang sakit, teruslah menjalani pengobatan dan perawatan hingga sembuh ya Tribuners. Tapi jika ada yang tidak enak badan, segera periksakan diri segera ke dokter untuk bisa diketahui penyebabnya. Nah, Tribuners di mana saja berada. Kita tahu bahwa sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan untuk merealisasikan hal itu, Tribuners, salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini adalah merealisasikan Sekolah Penggerak 2021. Nah, seperti apa Sekolah Penggerak itu bisa diwujudkan, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi, SPD MPD, akan menjelaskan kepada kita sekarang. Dan ketika Tribuners ingin memberikan komentar dan bertanya-tanya tentang apa itu Sekolah Penggerak yang akan diluncurkan 2021 ini, silakan melayangkan ke kolom komentar di Facebook Poskupang dan juga di YouTube poskupang.com. Pak Linus, apa kabarnya? Kabar kami di Dinas PDNK, saya bersama dengan teman-teman semua rata-rata dalam keadaan sehat dan jauh dari COVID. Kami sudah swab dalam keadaan negatif semua. Berarti swabnya rutin ya? Swab baru rutin, kemudian ada vaksinasi secara bertahap akan kita lakukan. Pak Linus, ngomong-ngomong ini sebenarnya Pak Linus sejak kapan sih berada di Dinas PDNK ini, memimpin Dinas PDNK ini sejak kapan Pak Linus? Terima kasih warga Tribuner di mana saja berada. Ini ngobrol asik. Pertanyaan ini mau meres kembali. Pertanyaan kapan bisa bergabung atau bergabung di Dinas PDNK? Bang, secara prinsip saya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar Dinas Pendidikan. Saya 8 tahun berada di luar lingkungan Dinas PDNK Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya bernama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. PPO ya. Jadi 2010 kami bersama dengan teman-teman bersama Bapak Kepala Dinas, Bapak Tobias Uli, sebelum beliau ke pejabat Bupati Sabure II, kemudian 4 tahun di Dinas TPO, kemudian melalang buana ke Dispora, kemudian ke Dinas Sosial, kemudian menjaga perbatasan, Badan Pengelola Perbatasan, batas negara dengan batas kabupaten kota selama 4 tahun lebih. 4 tahun lebih di sana ya Pak Linus ya. Kemudian tanggal 3 Agustus kemarin Bapak Gubernur melantik dan mempercayakan kami bersama dengan teman-teman untuk kembali bergabung di Dinas P dan K Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siap ya Pak Linus ya. Terima kasih. Sudah 6 bulan. Saya bilangnya baru 6 bulan. Sudah 6 bulan ini. Berarti Pak Linus di Dinas PK. Program yang mumpuninya apa Pak Linus? Sudah 6 bulan. Memang saya sudah bergabung 6 bulan. Tapi 70 harinya ada di Kabupaten Ngada. 70 hari di Kabupaten Ngada bersama rakyat Kabupaten Ngada untuk mempersiapkan pemilih pilkada langsung dan kembali tanggal 5 Desember dan hitung real Januari, Februari 2 bulan, September ya hitung 3 bulan lebih.
3 bersama bulan. dengan Dinas PDK. Pak Linus, berarti kan baru 6 bulan, berarti sekarang latihan bilang baru 3 bulan ya Pak Linus ya? Ya. Di Dinas PPO. Pak Linus, COVID ini kan kita tahu sudah dari bulan Maret tahun lalu kan 2020 dan posisi pas sekarang berarti sudah 1 tahun. Dunia pendidikan juga menerapkan sekolah online. Apakah Dinas PDK sudah melakukan evaluasi terkait sistem virtual pendidikan itu, Pak Linus, untuk khusus di Nusa Tenggara Timur, Pak Linus? Memang terima kasih. Apa yang pertanyaan yang disampaikan ini memang pertanyaan klasik yang dilontarkan oleh sebuah pendidikan pemangku kepentingan pendidikan. Apakah sudah melaksanakan riset atau lain sebagainya? Memang secara riset Dinas PDK belum melakukan, tetapi secara kelembagaan pandemi COVID telah dirisetkan oleh Kementerian bagian kelitbangan Kementerian PDK, Kementerian Pendidikan Nasional, ada plus minusnya. Tapi untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur secara kasat mata memang ada kerinduan yang luar biasa. Rindu para siswa terhadap gurunya, rindu para siswa terhadap sesama kawannya, rindu para siswa terhadap penjaga sekolah, dan juga penjual kaki lima yang ada sekitar sekolah dan pendidikan. Itu sekolah dasar dan sekolah menengah. Kantin juga ya, rindu ke kantin juga ya, makanan-makanan sekolahan itu ya. Sudut pandang sisi pendidikan nasional menghadapi era globalisasi adalah sebuah kebangkitan baru. Kenapa saya sebut sebagai kebangkitan baru? Karena bersifat sistem digitalisasi, sisi online dengan berbagai metode dan pendekatan yang mau memaksa dalam tanda petik, memaksa semua elemen kependidikan untuk menyesuaikan diri dengan irama yang ada. Maka berbagai inovasi digitalisasi diciptakan dan itu harus dilakukan oleh para siswa, orang tua. Dari sisi negatifnya tentu kita semua sudah tahu kemampuan ekonomi para siswa berbeda-beda dan juga berbagai jaringan pendukung terhadap persekolahan khususnya di daerah-daerah perbatasan yang jauh dari akses. Ini adalah kendala-kendala teknis yang tidak bisa terbantah. Dan ini dari sisi negatif, tetapi tidak mempengaruhi aspek kredibilitas para guru dan siswa itu sendiri di sekolah. Jadi saya melihat ada pemaksaan situasi terhadap kondisi ini dan kita harus wajib menyesuaikan. Sehingga tidak boleh ketinggalan kereta di dalam adopsi dan adaptasi terhadap berbagai inovasi dan kebijakan pendidikan seperti itu. Artinya Jadi, bahwa ada kita pahami. Dan saya kira ini bisa diaminkan oleh siapapun karena situasi dan kondisi. baik, Pak Linus, artinya ada positif negatif dan sebelum ada solusi terhadap bagaimana menangani hal-hal yang negatif itu, sekarang muncul lagi namanya sekolah penggerak ini. Apakah ini masih tetap ada kaitannya dengan pendidikan yang sistem virtual ini atau seperti apa ini sekolah penggerak ini? Memang yang kedua, sekolah penggerak muncul dari konsep besar Merdeka Belajar. Jadi ketika ada pandemi COVID ini, maka saya melihat Kementerian Mas Nadiem Makarim sebagai menteri dengan timnya meluncurkan yang namanya Sekolah Penggerak 2021, bagian dari Merdeka Belajar episode yang ke-7 di dalam nomenklaturnya. Dan konsep Merdeka Belajar ini
mau mentahukan para guru sehingga tidak terbelenggu dengan berbagai metode, berbagai situasi pembelajaran yang konvensional yang terjadi tempo dulu, yang terjadi di saat-saat situasi yang masih mengandalkan paradigma pembelajaran lama. Dan konsep ini betul-betul diluncurkan tanpa sengaja dengan pandemi COVID, maka para guru pemangku kepentingan memahami secara benar merdeka belajar itu seperti apa, sekolah penggerak seperti apa di dalam sebuah kerangka melahirkan pelajar yang berisi Pancasila. Ini visi besar dari pendidikan Indonesia yang mana menjadi PR yang tidak sedikit, PR yang berat, karena sekolah adalah sebagai pusat pembibitan, pusat pengembangan ideologi kebangsaan bagi pelajar sehingga bisa benar-benar melahirkan pelajar Pancasila yang seperti apa di dalam visi pendidikan Indonesia. Ini yang harus kita dorong. Iya, baik Pak Linus. Peluncuran sekolah penggerak ini sudah sejak kapan sih Pak Linus? Sudah berlangsung beberapa tahun terakhir, ya. Cuma boomnya ini menjadi trending topik di dalam tengah pandemi COVID ini. Ya. Dan ini untuk Nusa Tenggara Timur, bagi sekolah penggerak ini, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Bapak Wakil, Ibu Ketua DPR, para Bupati dan Wali Kota menyambut penuh dengan gembira karena Provinsi Nusa Tenggara Timur diberi ruang untuk menyelenggarakan sekolah penggerak di tahun 2021. Untuk diketahui bersama, kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita sebelumnya lewat UPT Pusat Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur dengan Lembaga PAUD, Dikmas yang sebelumnya Dimergen, kita melaksanakan diskusi bersama dan bertemu dengan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan sudah melakukan nota kesepahaman bersama yang sebelumnya sudah dilakukan nota kesepahaman kabupaten kota yang menjadi sasaran sekolah penggerak tahun 2021. Untuk diketahui bersama, salah satu kabupaten yang mendapat sekolah penggerak 2021, Kabupaten Rotendao, sebagai pulau terselatan Bingkai Kesatuan Negara Republik Indonesia. Kemudian salah satu lagi di daratan Flores, Kabupaten Manggarai Timur yang kaya dengan hasil bumi, itu dipersiapkan oleh kementerian. Kemudian di Pulau Sandelbut, Pulau Sumba, itu ada Kabupaten Sumba Timur, ada Kabupaten Sumba Tengah, lalu yang terakhir ada yang kita tempati sekarang yaitu Kota Kupang. Ini sudah dilakukan nota kesepahaman dan kesepakatan antara bupati dengan wali kota dengan pihak kementerian yang dimandatkan pada lembaga penjamin mutu pendidikan sebagai kepanjangan tangan sudah dilakukan nota kesepahaman dan dukungan dari para bupati, wali kota terhadap apa yang mesti dilakukan oleh kabupaten kota terhadap konsep dan komitmen terhadap sekolah penggerak, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, sampai dengan sekolah menengah atas maupun kejuruan yang menjadi wewenang antara provinsi dan kabupaten kota. Baik, Pak Linus, artinya bisa kita bilang 5 kabupaten kota ini, Rotendao, Manggarai ya, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Kota Kupang, bisa dibilang ini pilot project-nya untuk di NTT ya, bisa dikatakan begitu ya? Seperti itu. Dan Pak Linus, bagaimana kesiapan, Pak Linus melihat kesiapan dari 5 kabupaten kota ini untuk merealisasikan sekolah penggerak itu? Pertama kami melihat ketika kami melaksanakan proposing yang juga bersama dengan lembaga penjamin mutu pendidikan, animo para guru dengan kehadiran sekolah penggerak ini luar biasa
baik dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru, mereka rame-rame mendaftarkan diri dan batas deadline-nya tanggal 6 Maret ini untuk terlibat di dalam pendampingan dengan mengikuti berbagai tahapan-tahapan. Saat sekarang di dalam pencermatan kami di grup maupun koordinasi dengan teman-teman LPMP dan kabupaten, saat sekarang guru-guru maupun kepala sekolah tengah mendaftarkan diri, kemudian akan mengikuti seleksi lanjutan yang mana bentuk metodologi sistem seleksinya itu benar-benar transparan, yang mana bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan inovatif yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru-guru yang selama ini dilakukan bersama siswa, rekan sejawat maupun di tengah-tengah masyarakat. Baik, Pak Linus, memangnya seperti apa sih perbedaan antara sekolah penggerak dengan sekolah-sekolah lainnya? Apa istimewanya dari sekolah penggerak ini, Pak Linus? Pertama, konsep yang dikeluarkan ini sekolah penggerak itu tidak mengkhususkan sekolah unggulan. Jadi sekolah-sekolah penggerak yang jadi sasaran ini dia tidak mengenal kalau sekolah unggulan atau berakreditasi A, B, C, tidak ada. Tapi seluruh sekolah diberi ruang yang sama untuk melaksanakan berbagai program yang nanti akan didampingi oleh guru-guru penggerak setelah lulus atau mengikuti tahapan seleksi, begitu juga kepala sekolah, sehingga suatu waktu sekolah-sekolah itu benar-benar memiliki sebuah kapasitas keunggulan tertentu sebagaimana yang di-share di berbagai media atau pernyataan-pernyataan Bapak Menteri. Artinya berarti sebenarnya bisa semua sekolah ya di NTT ini menjadi sekolah penggerak ya, Pak Linus ya? Secara istilah pilot project ya, itu baru 6 kabupaten. Tetapi saya melihat konsep-konsep yang ada di dalam buku-buku panduan ini, ternyata ada sekolah-sekolah ini konsep keluar, ada sekolah-sekolah tertentu yang sudah menerapkan filosofi, prinsip-prinsip menjadi sekolah penggerak. Sehingga dengan 6 kabupaten dan satu kota ini, maka sekolah-sekolah lain bisa mengintip gimana guru-guru di kota kabupaten sekolahnya seperti apa, mereka bisa melakukan adaptasi dan juga adopsi. Nah, ini tidak disalahkan, tapi ruang ini sangat terbuka sekali bagi Bapak Ibu guru, terlebih sekolah-sekolah swasta maupun negeri. Pertama, ini adalah ruang kesempatan yang emas untuk kita saling berbagi dari berbagai aspek pedagogi, aspek akademik maupun akademik yang diselarasi dalam situasi dan skenario sekolah penggerak dalam konsep Merdeka Belajar. Ini sehingga gambaran akhir sekolah penggerak itu hasil belajar itu di level yang teratas yang harus diharapkan. Di dalam bahasa pendidikan itu dia sekolah harus belajar lebih dari. Harus belajar apa, Pak Linus? Harus belajar lebih dari. Ya. Dari standar-standar normal yang ada. Ada 8 standar, ada standar proses, ya. Ada standar kompetensi lulusan seperti apa, ada standar isi, dan standar penilaian itu lebih dari standar yang tertuang di dalam kurikulum. Sehingga hasil belajar itu dia harus benar-benar di atas segala-galanya. Jadi standar yang ada di dalam kurikulum itu adalah standar minimal. Tetapi dengan kolaborasi dari berbagai guru kepala sekolah di satuan pendidikan masing setelah mereka melaksanakan TOT di training, maka ada paradigma berpikir untuk memajukan sekolahnya sehingga bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan. Dan juga pembelajaran ini secara teknisnya benar-benar berpusat pada murid. Ini adalah sebuah tindakan teknis yang akan diperankan secara sistematis oleh guru-guru penggerak, oleh kepala sekolah penggerak secara kolaboratif dengan teman-teman sekolah. Ini sehingga bisa menciptakan SDM yang unggul
bagi siapapun yang ada di komponen satuan pendidikan. Pak Linus mungkin bisa menjelaskan juga kepada Tribuners dan tentang tadi kan Pak Linus bilang bahwa ada filosofi dan prinsip-prinsip dari sekolah penggerak itu. Nah, seperti apa prinsip-prinsip dan filosofi dari sekolah penggerak itu, Pak Linus? Isu besar ini kan muncul dari sebuah mimpi bahwa sekolah itu sebagai sebuah pusat pembelajaran, sekolah sebagai pusat penanaman ideologi kebangsaan kita Pancasila, maka isi pendidikan Indonesia itu melahirkan pelajar Pancasila. Ciri khas pelajar Pancasila itu seperti apa, Bapak dan Ibu Tribuners? Pertama, pelajar Pancasila itu berciri bergotong royong. Ini sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Sehingga tidak ada ego individualisme, ego pribadi di dalam pembelajaran di sekolah. Ciri yang kedua, pelajar Pancasila itu harus berpendidikan global. Nah, karena situasi global kita tidak boleh katak dalam tempurung, maka anak-anak dipelajarkan dengan cirinya itu bernalar kritis. Bernalar kritis maka literasi kebangsaan, literasi keuangan, literasi pengetahuan pedagogik benar-benar ditanamkan di dalam pembelajaran teknik. Di samping itu juga tidak akan cukup, maka ciri khas pelajar pendidikan filosofi dia kreatif. Kreatif itu seperti apa? Teknis ada di Bapak dan Ibu, sehingga dia bisa melahirkan sebuah kemandirian. Kemandirian ini adalah modal dasar untuk kita sama-sama membangun negara dari sektor pendidikan. Ini tidak akan menjadi apa-apa kalau para pelajar Pancasila harus benar-benar beriman sesuai dengan ajarannya, berdakwah pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakal mulia sesuai dengan cuplikan awal dari dari soal undang-undang bertakwa dan sebagainya. Itu adalah ciri khas isi besar dari sebuah namanya Merdeka Belajar dan Sekolah Penggerak, yang mana gambaran-gambaran sekolah penggerak itu adalah pengembangan yang berfokus pada hasil belajar secara holistik. Itu dari sebuah sekolah penggerak untuk menciptakan apa yang saya sudah paparkan di profil pelajar Pancasila. Ini harus benar-benar dimunculkan karena sekolah tidak boleh ada tumbuh perkembangan bibit-bibit radikalis. Ini yang harus dipahami secara utuh. Baik, tadi kan untuk pelajarnya tuh Pak Linus, prinsip-prinsip di pelajarnya. Bagaimana dengan guru-guru yang ada di sekolah penggerak? Mereka harus seperti apa, Pak Linus? Guru dan kepala sekolahnya harus seperti apa di sekolah penggerak itu? Guru-guru dan sekolah-sekolah nanti juga akan dipelajarkan dengan berbagai pendekatan metodologi, pembelajaran, didaktik metodik, pendekatan dengan berbagai teori-teori pembelajaran, sehingga benar-benar mereka juga mengikuti tren pendidikan secara global, tidak menghilangkan karakter dan karakter sebagai sebuah pengikat dengan melihat berbagai kecenderungan. Sehingga yang harus didorong ada 5 intervensi program sekolah penggerak yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama, itu penguatan sumber daya manusia sekolah. Itu bagaimana kepala sekolah, pengawas sekolah, pendidik, dan guru itu dipintarkan melalui program berbagai pelatihan-pelatihan dan pendampingan secara terus-menerus oleh ahli yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Budaya. Sebagai contoh, para tribunal dan sebagainya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, beberapa bulan terakhir ini guru penggerak kita itu ada 2 orang yang selama ini mendampingi guru-guru di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ada Ibu Nesca Pelenu, salah satu guru SMA Negeri 3 yang baru pulang dari negara pecahan Uni Soviet. Itu mereka mendampingi
dengan pola-pola yang saya sebutkan tadi. Lalu yang kedua, intervensi yang bisa dilakukan adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti apa dulu Pak Linus paradigma barunya? Seperti apa paradigma baru? Seperti apa? Itu penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita ada 3 nilai Pancasila, di samping 3 nilai Pancasila, dan juga ada nilai-nilai karakter lokal yang harus dielaborasi di dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu yang siswa harus mengetahui. Dan juga perencanaan pembelajaran atau perencanaan pengembangan sekolah harus berbasis data. Dan juga lebih materi lagi soal digitalisasi sekolah. Ini tren baru sehingga di mana saja kita bisa belajar, guru menyampaikan hal tentu, para siswa kita kalau memang memungkinkan dia klik HP-nya, maka dia bisa memperoleh apa yang saya sebutkan tadi soal digitalisasi sekolah untuk mengurangi berbagai persoalan-persoalan yang kompleks. Di samping itu juga butuh pendampingan ya secara terus-menerus dari pemerintah daerah, Kementerian Pusat, dan juga dalam memberikan hal-hal yang bersifat akademik maupun non-akademik. Dan unsur-unsur lain yang terlibat di dalam Pemda wajib mendampingi dan juga mengetahui pengembangan seperti apa. Dan penguatan SDM sekolah ini untuk kepala sekolah dan pengawas, penilai atau sejenisnya memang mutlak harus dilakukan dengan sumber dana yang tersedia di sekolah-sekolah itu. Saya kira ini beberapa informasi dan juga pendampingan untuk kepala sekolah. Mereka akan melaksanakan training dan juga lokakarya dan juga melibatkan komunitas belajar dan praktisi per mata pelajaran dan program pendamping. Pendampingnya ada kepala sekolah, ada teori, ada praktek, dan juga bermitra dengan kepala sekolah atau guru yang dilatih secara nasional untuk pendampingan kelompok dengan guru. Yaitu berkala 2-4 minggu sekali selama program. Ini ya. Baik, Pak Linus, untuk pilot project pertama yang di FTT ini 6 kabupaten dan 1 kota ini, kapan mereka akan mulai didampingi untuk bisa mewujudkan sekolah-sekolahnya menjadi sekolah penggerak, Pak Linus? Baik, para tribuner, ini tadi berarti tidak dengar ini. Halo. Sebutin. Oke. Dengar Pak Linus, dengar. Ya, para tribuner di mana saja berada saat ini di sekolah-sekolah penggerak, pihak lembaga penjamin mutu pendidikan dengan timnya lagi melakukan pendampingan calon-calon guru pendamping, juga calon-calon kepala sekolah penggerak, dan apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka persiapkan, sehingga ketika penutupan tanggal 6 Maret ini dan dilanjutkan dengan TPS, mereka sudah mengetahui kisi-kisi atau wawasan sehingga mereka rata-rata bisa lolos seleksi. Dan juga persyaratan menjadi guru penggerak, kepala sekolah penggerak benar-benar sangat menarik. Jadi istilah masing-masing melaksanakan evaluasi diri sehingga ketiga harus dulu. Dan saya yakin teman-teman di Kota Kupang dan beberapa kabupaten Sumba Timur, Otendao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur peluangnya pasti lolos banyak. Secara informasi yang kami dapatkan dari pagi, tingkat sekolah menengah atas belum sampai 100. Tetapi kita akan dorong secara terus-menerus sehingga bisa memanfaatkan peluang-peluang ini untuk mendukung kemajuan pendidikan di Nusa Tenggara. Pak Linus, tadi saya melihat ini 6 kabupaten dan 1 kota ya, terkait untuk dijadikan sebagai sekolah penggerak ini. Saya tidak melihat wilayah timur ini.
pertimbangannya apa? Kenapa tidak ada kandidat dari Timur Tengah Selatan kah, Timur Tengah Utara, Belu, Malaka, Kabupaten Kupang? Ya, kalau kita melihat dari grafik data dan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan itu adalah salah satu kabupaten dengan memiliki berbagai keterbatasan. Berdasarkan data yang kita baca dan juga kita rilis di media sosial. Tetapi pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional memiliki kriteria dan kaidah tertentu dan itu ditentukan dari pusat, sehingga siapapun kabupaten mana yang ditentukan, para bupati, gubernur siap mendukung dengan berbagai kesepakatan. Artinya ini terseleksi lewat nasional ya Pak Linus ya? Ini dari seleksi secara nasional, di mana mereka memiliki kriteria tertentu. Seperti itu Pak Linus. Pak Linus, kemudian kan tadi Pak Linus juga ngomong bahwa dibicarakan juga bahwa salah satu juga syarat untuk sekolah penggerak itu adalah adanya sarana yang harus memadai ya Pak Linus ya, misalnya terkait dengan digitalisasi. Nah, bagaimana sih kesiapan dari sekolah-sekolah penggerak itu? Kan kita tahu tuh Rotendao ada di beberapa tempat yang jaringan masih bermasalah.